dalam kegiatan non-teaching pada minggu ketiga. Bahwasannya sebagai pendidik, saya memiliki kewajiban tidak hanya sebatas di dalam kelas maupun di luar kelas. Akan tetapi, pada prakteknya, seorang pendidik juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas kelengkapan data diri yang sudah terdaftar dalam data pokok pendidik yang biasa kita sebut sebagai Dapodik. Dalam prakteknya, Dapodik tidak hanya berdiri sendiri, akan tetapi dia juga terhubung dengan sistem penjaminan mutu pendidikan atau yang biasa kita sebut sebagai PMP. PMP merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh data ataupun informasi capaian pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Beberapa manfaat yang kita peroleh dalam melakukan pengisian PMP yaitu yang pertama, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terkait dengan capaian pendidikan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai acuan melakukan akreditasi. Yang ketiga, juga dapat digunakan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik untuk melengkapi pengisian kuesioner dalam PMP yaitu dengan melakukan pengisian survei menggunakan smartphone masing-masing pendidik. Langkah awal yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita harus menginstal aplikasi survei offline pada smartphone masing-masing. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini saya tampilkan video dalam pengisian PMP yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Untuk dapat melakukan pengisian PMP secara offline, terlebih dahulu kita harus menginstal aplikasi survei offline pada Play Store. Kita ketik di sini survei offline. Nah, maka akan muncul tayangan seperti berikut. Kemudian kita klik install. Kita tunggu hingga proses penginstalan. Setelah proses install selesai, kita klik buka. Maka akan muncul seperti berikut. Kemudian kita klik OK. Nah, survei offline sudah terpasang pada smartphone. Setelah aplikasi survei offline terpasang, kita menuju ke PMP Dikdasmen melalui Google Chrome untuk menambahkan survei baru ke aplikasi survei offline. Kita klik unduhan. Nah, akan muncul seperti berikut. Kita pilih instrumen EDS 2020 versi Android. Kemudian di sini akan muncul instrumen EDS 2020 COVID-19 untuk offline survei jenjang SD, SMP, dan SMA. Kita pilih salah satu alternatif pada jenjang SD. Ada 7 alternatif yang semua isiannya sama. Kita pilih salah satu, misalnya alternatif 6. Kita download. Setelah proses download selesai, maka kita klik buka. Dia akan masuk secara otomatis ke dalam aplikasi survei offline. Setelah proses menambahkan survei baru berhasil, maka tampilannya akan seperti ini.
Kemudian kita tinggal klik jalankan dan menunggu untuk halaman depan. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari kuesioner pemetaan mutu 2020 jenjang SD. Di sini juga terdapat petunjuk jawaban untuk skala Likert. Setelah kita memahami petunjuk jawaban untuk skala Likert ini, kita isikan identitas responden. Untuk peran, kita pilih sebagai guru. NPSN, silakan masukkan NPSN sekolah masing-masing. Kemudian lanjutkan untuk NUPTK bagi yang memiliki, dan bagi yang tidak memiliki bisa memasukkan NIK. Kemudian tuliskan email yang sesuai dengan Dapodi. Secara otomatis kita sudah masuk ke dalam PMP, dimulai dari kompetensi lulusan dan seterusnya. Cara pengisian, kita tinggal memilih kriteria yang sesuai berdasarkan rentang angka, seperti misalkan pada nomor 1 atau poin pertama, berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Karena sudah terbiasa dilakukan, kita dapat memilih 7 dan seterusnya. Sampai selesai. Karena jumlah pertanyaan yang sangat banyak, maka untuk ada jeda istirahat kita dapat melakukan dengan cara sebagai berikut. Kita klik tombol kembali, kemudian kita simpan, dan setelah proses penyimpanan selesai, tadi ada tulisan akhiri, tidak usah di tombol, langsung keluarkan melalui menu utama. Maka tanggapan kalian akan terekam secara otomatis dan kita bisa kembali ke layar utama dan melanjutkan aktivitas kita. Sekian cara ataupun langkah yang saya lakukan dalam pengisian PMP. Demikian tadi merupakan proses yang saya lewati dalam melakukan pengisian PMP. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Yeah.